فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Di minggu yang lalu kita membahas tentang surah Al-A'la secara sederhana. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang surah Al-A'la secara rinci. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 8. Sebelum kita melanjut pelajaran kita, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, Ananda bisa membacakan surah Al-A'la ayat 1 sampai 8. Yang kedua, Ananda bisa menerjemahkan surah Al-A'la ayat 1 sampai ayat 3. Ananda bisa menjelaskan isi kandungan surah Al-A'la ayat 1 sampai ayat 8. Berikut ini penjelasan isi kandungan surah Al-A'la ayat 1 sampai ayat 8. Ananda simak dan perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'la ayat 1 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Dalam ayat ini ada perintah kepada kita agar kita mensucikan namanya Allah. Mensucikan artinya bukan berarti nama Allah itu kotor, bukan berarti namanya ada kekurangan, tetapi dari semua kekurangan, kelemahan, dan keraguan-raguan yang ada di hati kita, hilangkanlah semua itu dan yakinkan bahwa Allah itu maha tinggi, bahwa Allah itu maha suci. Dan juga di sini Allah perintahkan untuk kita untuk bertasbih. Nah, ada dua makna, yaitu untuk bertasbih dan juga untuk mensucikan namanya Allah dari berbagai macam yang meragukan keimanan dan membimbangkan dalam hati kita. Ayat kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, dan 8. Di sini terkandung makna, yaitu tentang kemahabesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berkaitan dengan akidah, yaitu alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakannya. Secara akidah, dalam hati kita harus betul-betul paham, yakin, dan betul-betul mempercayai bahwa yang menciptakan ini semua adalah Allah.
bukan yang lain. Dan yang menyempurnakannya bagaimana bentuk yang kita lihat, bagaimana yang sudah kita saksikan dan kita rasakan. Itu semua adalah Allah yang telah melaksanakan, menciptakan dan menyempurnakannya. Ayat ketiga, walladzi qaddara fahada. Allah bukan hanya sekadar menciptakan dan menyempurnakan bentuk dari semua yang telah Ia ciptakan, tapi kadar masing-masing itu Dia juga tentukan. Walladzi qaddara, yang menentukan kadar masing-masing. Fahada, dan memberi petunjuk. Dari ayat 1 sampai 3 ini ada sifat-sifat Allah yang tercantum di dalamnya. Di ayat pertama tadi Al-A'la, ya, Al-Ali, yang maha tinggi. Sedangkan yang ayat kedua Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Di ayat ketiga ada Asmaul Husna di dalamnya, yaitu Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Tak ada satupun yang bisa menunjuki. Andaikan orang tua bisa memberikan petunjuk, tentu dia akan berikan petunjuk itu hanya untuk anaknya, tidak mau memberikan kepada orang lain. Tapi itulah, petunjuk itu adalah miliknya Allah. Allah yang memberikan petunjuk, sehingga siapapun tidak bisa berbuat sekehendaknya kecuali atas dasar kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi akhrajal mar'a. Ini ayat yang keempat. Ini juga masih bagian dari betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menumbuh rumputan. Kita lihat sungguh indah. Allah ciptakan rumput itu yang hijau. Allah buat untuk membuat sebagian dari kesenangan dalam kehidupan kita, dan juga untuk berupa kenikmatan untuk kita, baik pun untuk hewan-hewan yang lain. Itu semua Allah yang menumbuhkannya. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Dan kita lihat dari perubahan-perubahan yang terjadi di rumput itu, ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang kering. Itu menunjukkan untuk pelajaran berharga buat kita. Kita pun seperti itu. Kadang mekar-mekarnya, kadang betapa senang dan memuncaknya kenikmatan. Tapi ingat, tidak selamanya kita di atas. Kadang-kadang kita bisa berada di bawah. Kadang-kadang kita bisa akan terguncang dengan berbagai macam kendala dalam kehidupan. Maka perlu kesadaran, jangan mudah terlena dengan kehidupan di dunia ini. Untuk itu, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa. Ini pun disampaikan oleh Allah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Allah nyatakan, Allah yang memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan itu kepada Nabi. Nah, kalau sudah Allah yang memberikan, siapa yang bisa menghalang? Maka tidak akan bisa lupa. Begitulah kita pun, jangan sombong. Sekalipun udah punya banyak ilmu, apalagi belum punya apa-apa sedikit pun, udah sombong pula. Tidak boleh seperti itu. Illa ma sya Allah. Tak ada satupun yang bisa membuat kita lupa, kecuali ada atas dasar kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguh Allah maha mengetahui yang terang, yang nampak maupun yang tersembunyi. Di ayat yang ketujuh ini juga ada sifatnya Allah ataupun Asmaul Husna, bagian dari Asmaul Husna, yaitu Al-Alim. Nah, ini juga bagian dari sifatnya Allah dan juga termasuk Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, yang maha mengetahui. Pengetahuan Allah tak ada yang menghalang, tak ada yang batasnya, semuanya luar biasa, meliputi segala hal, segala bentuk, segala arah, tak ada yang meninding dan yang menghalang. Ayat yang ke-8, wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami mudahkan bagimu ke jalan kemudahan. Nah, itu artinya, kalaulah ingin dapat hidayah, ingin dapat kebahagiaan dalam kehidupan, minta kepada Allah, karena Allah yang memberikan kemudahan. Dan yakin, bila kita dalam kesulitan, bila kita dalam berbagai macam permasalahan, yakinlah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al
usri yusra atau wa nuyassiruka lil yusra. Allah akan berikan jalan kemudahan dengan syarat kita yakin dan betul-betul memantapkan akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas di ayat 2 sampai ayat yang ke-8 ini menjelaskan tentang akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap Ananda bisa memahami dan bisa menjelaskan surah Al-A'la ayat 1 sampai ayat 8. Untuk tugas, Ananda bisa lihat di Google Classroom. Dan Ananda yang belum bergabung, silakan bergabung di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum.